Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang senantiasa dalam lindungannya, yang senantiasa dalam rahmatnya, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dipanjangkan umur panjang yang bermanfaat, seperti doa beliau Nabi, waj'al ngumron tawilin hasanah. Jadikanlah umur kami umur yang panjang dan bermanfaat ya Allah. Seperti itu. Belum saya menguraikan lebih jauh, marilah dukung channel ini, video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk pribadi saya. Belum saya menguraikan, tolong bantu subscribe, share, dan komen. Semoga dukungan kalian menjadi amal ibadah kalian. Yang terkena penyakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Yang dalam kesulitan ekonomi, semoga Allah memberi jalan terang. Yang dalam belajar ilmu, semoga Allah cepat memberi ilmu faham. Dan saya mendoakan sekalian semua hidup tentram, damai, teguh, rahayu, selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mau menguraikan masalah penyakit medis, non medis, itu semua sangatlah mudah untuk disembuhkan. Karena saya punya resep rahasia yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Dan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum saya menguraikan peristiwa demi peristiwa yang menimpa pada diri manusia, terlebih dahulu kita membuka firman dari Allah yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah itu sudah mengeluarkan kita semua, dilahirkan di muka bumi ini dari perutnya ibu, gua garbanya ibu. Itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Seorang bayi yang lahir walaupun sudah diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, tetap tidak tahu apa-apa. Wallahu utai Gusti Allah iku akhrajakum wis ngetokaken kula panjenengan sami, iku bahasa Jawane Mas, mim butuni ummahatikum, saking gua garbane ibu, iku la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala sam'a, dan Allah menjadikannya pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idata, lan hati, la'allakum tashkurun, agar kita semua itu mau bersyukur kepada Allah. Lah, terbukalah di sini. Tujuan kita lahir di dunia itu untuk bersyukur kepada Allah.
Karena kita lupa, kita lalai, dan kita melupakannya. Sehingga manusia itu terkena penyakit yang disebabkan oleh pikiran-pikiran kita yang tidak mau bersyukur dan memakai panca indera yang sudah dititipkan kepada kita dengan baik. Makanya menjadi penyakit stroke, kanker, gula, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang menimpa pada diri manusia. Entah medis, non-medis, semua itu dari kelalaian akal pikiran manusia. Kenapa saya mengatakan bahwa semua penyakit itu dari pikiran manusia? Jelas, bukan dari makanan. Contoh, makanan pedas. Bisa sudah ada yang segolongan orang meyakini makan pedas bisa mencret dan mirip atau sakit perut. Tapi kalau kita tidak yakin kalau makan pedas itu bisa mengakibatkan sakit perut, maka tidak mungkin terjadi akan sakit perut. Bagaimana kok penyakit bisa menimpa pada diri manusia? Karena di dalam 3 titik penting yang bisa menolong kita itu dikotori, yaitu tempat singgasana zat Allah. Apa 3 titik penting yang ada di dalam diri manusia yang dikotori sehingga bisa menjadi penyakit jasmani, penyakit medis atau non medis? Yaitu yang pertama, kita harus membersihkan akal pikiran kita dari prasangka-prasangka dan kebencian kepada siapapun, dimanapun. Berprasangka buruk kepada siapapun, kepada dirinya sendiri, dan kepada apapun, dihilangkan. Setelah dalam pikiran kita itu bersih, tidak ada prasangka kebencian dan suatu pemikiran yang buruk, maka kita turun kepada Baitul Muharram, itu membersihkan hati dari sifat atau penyakit hati. Setelah kita mau membersihkan penyakit hati, kita turun lagi, yaitu membersihkan penyakit syahwat atau keinginan-keinginan yang menyimpang dari aturan Allah. Kalau setelah 3 titik itu sudah dibersih, kok masih kena penyakit, itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan tidak mungkin akan ada penyakit. Karena kotoranlah yang menjadikan manusia itu terkena penyakit. Kita analisa bersama. Bahwasanya semua penyakit yang menimpa diri manusia itu adalah gaib. Tidak bisa kelihatan. Kita tergores oleh pisau yang tajam. Kelihatan memang goresannya atau keluar darahnya, tapi tidak bisa kelihatan sakitnya tangan. Orang yang sakit kepala bisa dilihat pucat kepalanya, merah kepalanya, tapi yakin tidak bisa kelihatan sakitnya. Dari awal kita dilahirkan di dunia ini untuk bersyukur kepada Allah. Kita kebanyakan ngersulah. Kita kebanyakan kufur. Sehingga kita tertimpa masalah-masalah yang bertubi-tubi. Tidak ada hentinya. Sudah banyak uang, tapi tetap banyak masalah. Sudah sehat, tapi tidak punya uang. Dan begitu banyaknya problem manusia hidup, itu semua dikarenakan dari pikiran dan hati serta syahwat kita yang belum dibersih.
Karena kalau sudah bersih, saya berani yakin demi Allah mengatakan tidak akan ada penyakit yang berani menyentuhnya. Yang kedua, bagaimana cara menyembuhkannya yang sudah kadung terkena penyakit, yang sudah terlanjur terkena penyakit? Sangat mudah. Saya punya jurusnya. Kalau ingin berkonsultasi, boleh ke nomor saya. Kalau ingin minta tolong, juga boleh ke nomor saya. Nomornya boleh dicatat. 0877 1861 7671. Sekali lagi 0877 1861 7671. Itu nomor WA. Kejiwaan ataupun problem masalah ekonomi, problem masalah keluarga, itu semua sangatlah mudah diobati. Penyakit berat, medis, non medis, semua sangat mudah diobati. Kalau tidak percaya, buktikan. Telepon saya, hubungi saya. Sinilah saya kuat rahasianya. Saya akan memberikan kepada kalian. Cukup sekian karena ini sudah waktunya duhur, menghormati orang yang adzan. Apabila banyak kesalahan dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sambung di lain waktu kesempatan. Dari saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.